Liverpool resmi mengamankan tanda tangan wonderkid asal Skotlandia Calvin Ramsey pada Minggu 19 Juni petang WIB. Seperti dikutip dari situs resmi klub, Ramsey ditebus dari Everton dengan bandrol 6,8 juta pound sterling dan telah menandatangani kontrak jangka panjang. Ramsey berhasil mencuri perhatian The Reds berkat performa gemilang bersama Everton pada musim 2021-2022. Pemain 18 tahun itu mengakhiri musim sebagai salah satu kandidat pemenang penghargaan pemain muda terbaik Skotlandia. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan sedang berusaha keras mendatangkan gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Namun begitu, seperti dilansir dari Metro, mantan pemain MU Teddy Sheringham memperingatkan ex-klubnya itu soal transfer de Jong. Sheringham tidak yakin de Jong bisa beradaptasi dengan cepat di Premier League. De Jong sendiri sejatinya menjadi pemain penting di skuad asuhan Xavi Hernandez. Namun krisis keuangan yang melanda Barcelona memaksa Blaugrana untuk menjual para pemain kuncinya tersebut. Back Manchester United Rafael Varane mengaku sangat antusias menyambut musim yang baru dengan menargetkan kemenangan di setiap pertandingan. Namun di sisi lain, Varane juga menyadari bahwa untuk melakukannya, skuad MU harus bisa bekerja keras. Seperti diketahui, Manchester United tampil jeblok musim lalu. Namun dengan kedatangan pelatih baru Erik ten Hag, dikabarkan bisa mengembalikan jati diri setan merah. Kendati begitu, penggawa MU Rafael Varane meminta para rekan timnya untuk lebih bekerja keras di bawah asuhan Erik ten Hag di musim depan. Legenda Arsenal Ian Wright membela Eddie Nketiah yang dihujat fans karena mewarisi nomor punggung Thierry Henry. Seperti dilansir dari situs resmi klub, sang pemain akan menggunakan nomor punggung 14 pada musim depan setelah resmi memperpanjang kontraknya pekan lalu di Emirates Stadium. Namun sebagian fans menghujatnya lantaran menganggap Eddie Nketiah tak pantas mengenakan nomor ikonik tersebut. Namun legenda Arsenal Ian Wright membela Nketiah, ia bahkan menyuruh para fans tersebut untuk diam. Robert Lewandowski ungkap alasannya enggan pindah ke Premier League. Seperti diketahui, Lewandowski santer dispekulasikan bakal diangkut Chelsea di bursa transfer musim panas ini. The Blues masih ragu dengan masa depan Romelu Lukaku dan Timo Werner yang masih belum jelas hingga saat ini. Dikutip dari Sport One, Lewandowski mengungkapkan alasannya menolak pinangan dari klub-klub Inggris. Rupanya ia ciut bermain di Liga Primer lantaran ia khawatir kehilangan reputasi sebagai penyerang haus gol, sebagaimana label yang telah didapatkannya selama berbaju The Bavarian. Meski sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan Erling Haaland, namun Manchester City sepertinya masih belum mau berhenti mendatangkan pemain anyar. Kabar terbaru menyebut City mengincar bek Wolverhampton, Ryan Ait-Nouri. Penampilan impresif Nouri musim lalu bersama Wolverhampton Wanderers membuat City kepincut. Seperti dikutip dari Daily Mail, City juga menyiapkan dana sebesar 45 juta pound sterling demi bisa membawa sang pemain ke Etihad Stadium. Namun Man City harus berjuang ekstra keras untuk mendapatkan Nouri. Alasannya, City masih harus bersaing dengan Chelsea dan PSG untuk mendapatkan sang pemain. Raheem Sterling menjadi nama yang paling santer dikaitkan dengan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Manajer The Blues, Thomas Tuchel, sebelumnya mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu penggemar pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Seperti diketahui, Sterling memang menyatakan keinginannya untuk hengkang musim depan, seiring menit bermainnya yang berkurang. Laporan Sky Italia menyebut, The Blues siap menebus Sterling dengan bandrol 35 juta pound sterling. Akan tetapi, laporan tersebut juga mengatakan Sterling hanya akan dilepas City dengan harga minimal 60 juta pound sterling. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte sudah berhasil mendapatkan tenaga baru di lini tengahnya, yakni Yves Bissouma. Namun dilansir Mirror, Antonio Conte masih mau beberapa pemain lagi untuk memperkuat skuadnya. Antonio Conte masih mengincar 2 bek lagi. Beberapa nama bek tangguh yang dikaitkan dengan Tottenham diantaranya Gleison Bremer dari Torino dan bek Crystal Palace Marc Guehi. Selain itu, Conte juga masih berusaha untuk merayu anak asuhnya kala di Inter, yakni Christian Eriksen, untuk gabung di Tottenham Hotspur Stadium. Mantan pemain Manchester City Alexander Koralov resmi pensiun dari dunia sepak bola. Bek Serbia tersebut memilih gantung sepatu di usia 36 tahun. Kontraknya bersama Inter Milan sendiri akan berakhir di bulan Juni 2022 ini, dan dia memilih mengakhiri karirnya sebagai pemain.
Kolarov mengambil keputusan tersebut demi segera melanjutkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia mengaku tertarik mendalami peran sporting director atau scout. Kolarov pernah menjadi bagian dari Man City pada periode 2010 hingga 2017. Di Etihad Stadium, ia menjadi bagian penting City bersama bintang-bintang besar lainnya seperti Sergio Aguero, David Silva, dan Yaya Toure. Kalidou Koulibaly menjadi bidikan Juventus dan diberi bandrol sebesar 40 juta euro oleh Napoli. Juventus sudah menyiapkan Federico Gatti sebagai bagian dari transfer agar harga Koulibaly bisa jadi lebih murah. Si nyonya tua sendiri ingin menjadikan Koulibaly sebagai pengganti Giorgio Chiellini yang resmi memutuskan hengkang ke LA Galaxy. Namun seperti dilansir dari media di Italia, Il Mattino mengabarkan bahwa Koulibaly sudah tahu minat Juventus itu. Namun ia menyatakan tidak tertarik untuk menjadi anak asuh Massimiliano Allegri. Gianluigi Donnarumma mengungkapkan menjadi juara Prancis bersama PSG merupakan salah satu prestasi paling membanggakan dalam karirnya. Dilansir dari France Football, ia mengatakan menyabet gelar Ligue 1 bukanlah perkara mudah. Donnarumma menjadi salah satu aktor utama di balik keberhasilan PSG pada musim 2021-2022 lalu. Penjaga gawang berpaspor Italia itu tampil dalam 16 penampilan dan sukses mencatat 5 clean sheet. Banyak orang mengira menjadi juara Prancis adalah hal mudah, padahal kenyataannya tidak begitu karena ada banyak tim besar di sini. Kami juga harus menjalani banyak pertandingan di tempat tidak ramah. Barcelona dikabarkan bisa menutupi sebagian hutangnya pada minggu ini. Barcelona mengalami perkembangan signifikan dalam pengelolaan klub. Kini Barca bisa melunasi separuh utang mereka dan bisa mulai bergerak di bursa transfer. Dilansir dari Sky Sports, setelah berdiskusi dengan sosio klub, Laporta diizinkan untuk menjual 49,9% Barca licensing and merchandising serta 25% hak siar televisi. Sekilas Barca seperti putus asa, tapi itulah satu-satunya cara. Dengan menjual kedua hak tersebut, dilaporkan bahwa Barca mungkin mengumpulkan sampai 600 juta euro. Angka tersebut akan langsung bisa digunakan untuk membayar sebagian utang klub yang menumpuk. Ada yang kurang dalam acara perpisahan Marcelo sebagai pemain Real Madrid. Tidak ada sosok Roberto Carlos di sana. Seperti diketahui, Marcelo resmi meninggalkan Real Madrid pada pekan lalu. Kontraknya yang berakhir 30 Juni nanti tidak diperpanjang oleh klub. Dilansir dari situs resmi klub, Los Blancos pun memberikan penghormatan terakhir untuk sang kapten. Pelatih, para pemain, dan beberapa legenda turut hadir. Akan tetapi tidak ada Roberto Carlos di sana. Back legendaris itu punya alasan mengapa tidak datang di Santiago Bernabeu. Ia tahu akan menangis di sana, makanya memilih absen dalam acara tersebut. Roberto Carlos sendiri menjadi pemain penting Los Blancos saat Marcelo baru bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2007 yang lalu. Atletico Madrid dikabarkan berminat untuk merekrut Pablo Sarabia dari PSG dan saat ini sedang memantau situasi sang pemain. Tim besutan Diego Simeone membutuhkan tambahan pemain di lini serang dikarenakan faktor usia beberapa pemain dan juga penurunan performa penyerang lainnya. Menurut kabar yang dilansir Le Parisien, Los Rojiblancos sedang memantau situasi Pablo Sarabia. Tim besutan Diego Simeone berminat untuk merekrut sang winger dan telah memulai pembicaraan dengan perwakilannya. Nilai transfer ditaksir kisaran 25 juta euro, namun klub asal Madrid tersebut menginginkan harga yang lebih murah. Gelandang timnas Belgia Axel Witsel saat ini tengah mencari klub baru setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Borussia Dortmund. Witsel dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan raksasa Spanyol Atletico Madrid. Atletico bukanlah satu-satunya klub yang tertarik meminang Witsel. Akan tetapi RTBF Sport melaporkan Witsel lebih tertarik dengan proposal Atletico. Witsel memilih pindah ke Spanyol setelah bicara langsung dengan pelatih kepala Los Rojiblancos, Diego Simeone. Selama 14 tahun berkarir di level profesional, Witsel sempat bermain bersama beberapa klub besar, di antaranya Dortmund, Zenit, Saint Petersburg, dan Benfica.